Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, manusia Kau anugerahi kasih-Mu untuk memenuhi muka bumi dan merawatnya. Semoga kami senantiasa menyadari kasih-Mu ini dan setia mengusahakan terciptanya dunia yang damai dan penuh sukacita. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah Engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama mengandung janji kepada orang beriman yang begitu besar sekaligus mengusik hati kita. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Namun reaksi dari orang-orang Yahudi yang mendengar kata-kata Yesus ini justru keras. Mereka tidak percaya
bahkan ingin melempari dia dengan batu, karena mereka telah menganggap dia kerasukan setan karena menyamakan dirinya dengan Allah. Mengapa sabda yang membawa hidup ini justru ditolak? Mungkin karena sabda itu menuntut perubahan. Sabda itu menembus kenyamanan. Sabda itu mengajak kita keluar dari diri kita yang lama. Dalam masa prapaskah ini, kita pun diajak untuk tidak sekedar mendengar sabda Tuhan, tetapi berani membiarkan sabda itu mengubah hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Yahudi dalam Injil yang kita dengar pada hari ini sebenarnya mendengar langsung dari Yesus, namun mereka tidak menerimanya. Mereka terjebak pada pemahaman yang dangkal. Mereka berpikir secara harfiah, semua orang mati, bahkan Abraham dan para nabi. Maka bagaimana mungkin orang tidak mengalami maut? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali pemahaman orang-orang Yahudi ini, sadar atau tidak sadar, kita juga punya pemahaman seperti itu. Kita mendengar sabda Tuhan setiap hari Minggu, atau setiap kali kita ikut kegiatan doa-doa, entah di gereja atau di kombas-kombas atau di tempat lain. Kita mengikuti doa dan ibadat. Kita tahu apa yang baik dan benar. Kita rajin membaca kitab suci. Tetapi kita menolak ketika sabda itu menuntut perubahan dalam hidup kita. Kita ingin sabda yang menghibur, tetapi bukan yang menegur. Kita ingin Tuhan yang memberkati, tetapi bukan Tuhan yang mengubah. Prapaskah adalah saat untuk membuka hati lebih dalam, bukan menutup diri. Yesus tidak berkata mendengar firman, tetapi menuruti firman. Inilah kata kunci. Menuruti firman berarti mengampuni ketika hati terluka, jujur ketika ada kesempatan untuk berbohong, setia ketika godaan untuk melarikan diri datang, tetap berbuat baik meski tidak dihargai, dan lain-lain. Memang harus kita akui bahwa untuk melakukan hal itu tidaklah mudah, bahkan sering terasa berat. Namun, disitulah kita menemukan hidup yang sejati sebagai orang-orang beriman, kalau kita sungguh-sungguh mau beriman sebagai orang Katolik yang sejati. Yesus tidak berbicara tentang hidup kekal hanya sebagai masa depan setelah kematian. Ia berbicara tentang kualitas hidup yang harus dimulai dari sekarang. Hidup yang dipenuhi damai, makna, dan kehadiran Allah. Puncak sabda Tuhan hari ini adalah ketika Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ini adalah pernyataan ilahi. Yesus adalah aku ada. Tuhan yang hidup dan hadir. Namun ironisnya, pernyataan itu justru membuat orang ingin melemparinya dengan batu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang tidak melempari Yesus dengan batu secara fisik, tetapi kita melempari Yesus dengan batu secara rohani. Ketika kita mengabaikan kehadirannya, kita menunda pertobatan, kita memilih jalan kita sendiri. Setiap kali kita menolak kebenaran, kita sebenarnya menyingkirkan Tuhan dari hidup kita.
Namun kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhenti mencari kita. Ia tetap hadir, tetap sabar, dan terus mengetuk hati kita agar kita mau kembali kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh menuruti firman Tuhan? Ataukah saya menolak ketika firman itu menuntut perubahan diri saya? Masa Prapaskah adalah kesempatan rahmat, kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk membuka hati dan untuk membiarkan Tuhan berkarya dan tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga Ia mampu mengubah hidup kita yang lama sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Maka marilah kita menjadi murid Yesus yang sejati, dengan tidak menjadi orang yang menolak, tetapi menjadi murid yang percaya dan taat sampai akhir. Kan di dalam ketaatan itulah kita menemukan hidup yang tidak akan binasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Sabda yang hidup, Engkau telah datang untuk membawa kami kepada kehidupan sejati. Namun seringkali kami mendengar firman-Mu tanpa melaksanakannya. Kami lebih memilih kenyamanan daripada perubahan, dan lebih mengikuti kehendak kami daripada kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami hati yang terbuka dan taat, agar kami berani menuruti firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Teguhkan iman kami untuk percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, yang selalu hadir dan menyertai kami. Bimbinglah kami di masa Prapaskah ini, agar kami semakin setia berjalan di jalan-Mu dan mengalami hidup yang Kau janjikan. Semoga kami tidak lagi menolak Engkau, tetapi menerima Engkau dalam iman dan kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.